Halo teman-teman semua, halo juga para bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Rarica. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik-baik aja, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan kelancaran usahanya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, ini hari kedua tanpa dibantu Pak suami ya teman-teman. Jadi hari kedua ini aku minta tambahan tukang satu lagi. Jadi satu tukang satu laden gitu ya teman-teman. Karena kita tuh mempertimbangkan beberapa hal gitu ya. Mempertimbangkan pertama kalau Pak suami yang ikut bantu, Pak suami itu kan gak ada pengalaman pertukangan. Jadi lebih baik pakai laden yang memang sudah berpengalaman. Yang keduanya dari segi keuangan. Nah, dari segi keuangan kalau Pak suami itu kan namanya ojol gitu, ojek online. Kalau kita nggak narik sehari aja itu kan berarti nggak dapat penghasilan ya teman-teman. Beda dengan kalau yang kerja di kantoran, mungkin nggak masuk sehari 2 hari bisa pakai surat dokter atau izin gitu kan, masih dapat gaji. Nah kalau Pak suami libur sehari aja itu kan nggak dapat penghasilan. Sedangkan kalau pakai laden, misalnya diibaratkan laden gajinya 100. Nah, penghasilan suami itu kan biasanya lebih dari segitu. Jadi, lebih baik Pak suami narik, terus kita sewa laden. Jadi setidaknya penghasilan Pak suami masih ada sisa nih untuk kebutuhan sehari-hari, gitu perhitungannya. Karena penghasilan harian itu memang harus diperhitungkan kayak gitu. Selain tadi ya, karena keahlian, juga karena keuangan. Jadi lebih hemat pakai laden daripada pas suami yang libur kita nggak dapat penghasilan harian gitu ya teman-teman. Kalau pakai laden insya Allah masih ada sisa uang untuk kebutuhan harian. Nah, faktor-faktor lainnya juga kita pikirkan. Jadi ya lebih baik menambah orang untuk bantu kerja, tapi nambahnya juga yang benar-benar udah berpengalaman ya teman-teman. Nah, alhamdulillah ini aja di hari kedua udah lumayan udah lumayan ada perubahan gitu ya dari kondisi awal sampai sekarang. Ini tinggal perbaikan bagian atapnya dulu karena atap itu yang paling penting ya teman-teman. Jadi atapnya itu pada bocor. Nah, kita perbaiki bagian atap dulu. Hari pertama kemarin kan udah bongkar-bongkar bagian tengah. Hari kedua ini kita perbaiki bagian atas, terus cor bagian atas sumur juga, terus bongkar sisa sisa tembok yang bagian tengah itu kan kemarin baru setengahnya. Nah, sekarang setengahnya lagi mau dibongkar di hari kedua ini. Jadi hari kedua ini lumayan banyak banget ya kerjaannya yang udah selesainya. Alhamdulillah pakai 2 tukang aja udah cepet banget. Oke teman-teman, jadi ini yang tembok tengah nih masih setengah kan, belum selesai dikerjain semuanya karena kita masih fokus di bagian atap dulu nih pagi-paginya. Nah nanti mungkin menuju siang ke sore baru mengerjakan hal yang lainnya ya teman-teman. Oke, ini tampilan dari luar ya teman-teman. Jadi itu Pak tukang lagi ganti si kayu-kayunya. Karena kayu-kayunya sebagian ada yang udah lapuk, bahkan diremes tangan itu sih kayu-kayunya langsung merudul gitu. Langsung brudul gitu ya Allah. Kalau dibiarin sampai lama mungkin ambruk ya bagian atapnya, tapi alhamdulillah dikasih rezekinya sama Allah itu sekarang-sekarang jadi bisa diperbaiki gitu ya teman-teman. Nah ini Pak tukangnya lagi merhatiin bagian atas, terus aku mau kasih lihat juga ke kalian ini bagian sumurnya. Nah bagian sumurnya ini nggak diratain sama lantai ya teman-teman, jadi cuman di bobok setengah.
terus setengahnya lagi masih dibiarin kayak gitu aja, karena aku ngeri kalau sejajar sama lantai takut jeblos gitu ya, ada anak kecil. Jadi sebelahnya tuh udah dibikin buat pondasi gitu, coran. Jadi sebelah dicor permanen dan sebelahnya lagi pakai coran tapi yang bisa dibuka tutup gitu. Kalau nanti sewaktu-waktu ada perbaikan mesin airnya gitu ya kan. Jadi bisa dibuka deh. Tapi memang berat kali ya karena tutupnya dari coran semen kayak gini. Dan memang untuk pengerjaan renovasi kayak gini minimal 2 orang ya teman-teman. Jadi biar lebih cepet, terus bisa bagi-bagi kerjaan juga gitu ya. Kalau minimal 2 orang ini. Jadi kerjaannya lebih cepat selesai daripada 1 orang. Walaupun memang 1 orang pun bisa, tapi kan waktunya jadi lebih lama karena 1 orang itu udah ngaduk, udah bolak-balik ke sana kemari gitu. Kalau kayak gini bisa bagi-bagi tugas ya kan. Nah, Pak tukangnya lagi bongkarin dinding yang tengah kemarin kan belum selesai nih. Terus si keramiknya juga udah dicopot-copotin tuh yang di samping si sumurnya itu. Dan ini bagian dinding sampingnya udah ada retakan kayak gitu, katanya bisa ditambal. Nah, aku tanya ini ngeri ngejeblak gitu ya. Apa sih ngejeblak? Pokoknya ngeri jatuh si dindingnya, tapi katanya nggak apa-apa. Tuh bagian atas juga udah diganti sebagian isi kayunya yang udah lapuk. Jadi nanti disusun-susun ulang bagian gentengnya. Inilah kenapa aku bilang kalau 2 orang itu kerjaannya lebih cepat ya teman-teman daripada 1 orang. Apalagi kalau kita memberikan kerjaannya kepada emang orang-orang yang udah berpengalaman gitu maksudnya. Aduh, malah jadi lebih-libet ya ini cara ngomong akunya. Dan suara aku kalau agak pelan atau kayak gimana harap dimaklum ya teman-teman, ini aku kecapean banget bolak-balik merhatiin tukang, udah gitu belum lagi ngejar anak aku yang bener-bener aktif banget, susah banget. Jadi kebagi gitu perhatian aku antara harus merhatiin apa yang dibutuhin tukang, terus sama ngejar-ngejar anak aku ke sana kemari gitu ya. Dia pengennya main terus di luar gitu. Jadi agak kecapean sendiri ya teman-teman, harap dimaklum kalau suara aku agak berbeda hari ini. Terus harap dimaklum juga kalau pas dubbing ini suaranya berisik dari suara anak aku atau enggak suara motor lewat. Karena ini aku dubbing di siang hari ya teman-teman, jadi kondisi di gang ini memang agak rame, jadi kalau berisik harap dimaklum ya teman-teman. Udah minta dimaklum berapa kali nih dari tadi, harap dimaklum terus. Oke teman-teman, lanjut aja ini aku langsung cut, langsung kita video setelah selesai dibongkar bagian tengahnya ya teman-teman. Terus di sini juga ada puing-puing sisaan bongkarannya. Langsung dibersihin sama Pak tukangnya. Kalau hari pertama kemarin kan aku, Pak suami sama adik aku yang buang si puingnya. Nah, kali ini ada tukang sama ladennya nih yang buangin. Dan alhamdulillah ada rodanya tuh untuk buangin si puing-puingnya. Lebih mudah kayak gini ya. Jadi nggak perlu repot capek bolak-balik ke sana kemari kalau tempatnya kecil kayak gini. Kemarin kan capeknya capek bolak-balik doang. Padahal yang dibawa itu cuman sedikit, cuman seember, 1 karung gitu. Tapi capek bolak-balik. Nah, tapi kalau ada roda yang kayak gitu tuh, itu apa namanya ya? Jadi paling 2 kali balikan udah selesai, atau enggak 2 atau 3 kali bolak-balik udah selesai diangkat semua ya teman-teman. Dan untuk keramik yang nggak dipakai ini, bekas bongkarannya itu akan masih ada keramik yang utuh-utuhnya itu. Nah, kata Pak tukangnya, ini masih bisa dipakai ulang nih katanya. Tinggal dipisahin aja antara keramik dan bekas semennya katanya gitu. Nanti deh belakangan katanya dibukain. Tapi sekarang fokus ke bersihin puing-puing bekas bongkarannya dulu aja. Alhamdulillah ya teman-teman. Jadi gini nih, kalau kita
pakai tukang yang, tetangga sendiri gitu. Jadi lebih mengerti, keuangan kita, lebih mengerti kondisi kita. Jadi kalau ada kurang-kurang bahan bisa diakalin tuh dari, bahan-bahan yang ada gitu. Jadi nggak semua dibongkar diganti yang baru, tapi kalau yang masih bisa dipakai, dipakai lagi. Tuh keramik yang numpuk di pinggir sumur aja itu katanya bisa dipakai lagi. Genteng-genteng juga masih bisa dipergunakan lagi katanya gitu. Ya udah deh. Serahin aja ke tukangnya, yang penting selesai. Oke deh teman-teman, ini dia hari kedua. Sampai jumpa lagi di hari ketiga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.